Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Jarod selaku dosen mata kuliah evaluasi pembelajaran akuntansi dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkah dan rahmat-Nya kita bisa berjumpa pada hari ini. Pada hari ini saya Alika Truli Maulidina selaku moderator yang akan membimbing jalannya diskusi dan presentasi dengan materi prosedur pengembangan hasil belajar. Sebelum presentasi kita mulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 8. Yang pertama ada Nila Yunita dengan NIM 7101420044. Yang kedua ada saya sendiri Alika Truli dengan NIM 7101420106. Yang ketiga ada Nur Ainun dengan NIM 7101420226. Yang keempat ada Caturisma dengan NIM 7101420373. Baik teman-teman, langsung saja kita menuju untuk materi yang pertama yang disampaikan oleh saya sendiri. Untuk materi pertama ini kita akan membahas tentang pengertian tes hasil belajar. Dari pengertian tes itu sendiri adalah alat ukur yang sangat berharga dalam proses penelitian. Tes merupakan seperangkat rangsangan yang diberikan kepada seseorang dengan maksud untuk mendapatkan jawaban-jawaban yang menjadi dasar dari penetapan skor. Secara harfiah, kata tes berasal dari bahasa Perancis yaitu testum, dengan arti piring untuk menyisihkan logam-logam mulia, yang maksudnya dengan menggunakan alat berupa piring akan mendapatkan jenis-jenis logam mulia yang nilainya sangat tinggi. Dalam bahasa Inggris itu tersendiri ditulis dengan tes, yang dalam bahasa Indonesianya berarti ujian atau percobaan. Dari definisi di atas, penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa tes adalah sesuatu yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain atau peserta didik untuk mengukur sejauh mana materi yang disampaikan oleh pendidik, sehingga kita dapat mengetahui kemampuan peserta didik dari hasil proses pembelajaran masing-masing peserta didik. Jadi yang dimaksud dengan tes hasil belajar ialah tes yang dipergunakan untuk menilai hasil pembelajaran. Yang kedua adalah pengertian dari tes hasil belajar. Tes hasil belajar disebut dengan tes penguasaan, karena tes ini berfungsi mengukur penguasaan peserta didik terhadap materi yang diajarkan oleh guru. Tes diujikan setelah peserta didik memperoleh sejumlah materi sebelumnya dan pengujian dilakukan untuk mengetahui penguasaan seberapa jauh peserta didik mendalami suatu materi tersebut. Purwanto berpendapat bahwa tes hasil belajar merupakan tes penguasaan karena tes ini mengukur penguasaan siswa terhadap materi yang diajarkan oleh guru atau dipelajari oleh siswa. Berbeda lagi dengan Zainul dan Nasution, berpendapat bahwa tes hasil belajar adalah salah satu alat ukur yang paling banyak digunakan untuk menemukan keberhasilan seseorang dalam suatu proses belajar mengajar atau untuk menentukan keberhasilan suatu program pendidikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Mbak Nila Yunita, dipersilakan. Selanjutnya terdapat fungsi tes hasil belajar. Secara umum ada dua macam fungsi yang dimiliki oleh tes, yaitu yang pertama sebagai alat pengukur terhadap peserta didik. Hal yang diukur dalam hal ini berupa tingkat perkembangan atau kemajuan yang telah dicapai oleh peserta didik setelah menempuh proses belajar. Yang kedua, sebagai alat pengukur keberhasilan program pengajaran karena dapat diketahui sejauh mana program pengajaran telah dicapai oleh peserta didik. Kemudian terdapat langkah-langkah dan prosedur pengembangan instrumen tes. Wardapi dalam Widoyoko menyatakan bahwa terdapat 9 langkah yang dilakukan dalam pengembangan tes hasil belajar, yaitu yang pertama, menyusun spesifikasi tes, kedua, menulis soal tes, yang ketiga, menelaah soal tes,
Yang keempat, melakukan uji coba tes. Yang kelima, menganalisis butir-butir soal tes. Yang keenam, memperbaiki tes. Yang ketujuh, merakit tes. Yang kedelapan, melaksanakan tes. Dan yang kesembilan, menafsirkan hasil tes. Kemudian, dalam prosedur pengembangan tes hasil belajar ada penyusunan tabel spesifikasi atau yang biasa kita kenal dengan kisi-kisi soal. Tujuan penyusunan kisi-kisi soal adalah untuk menjelaskan batasan-batasan pada ruang lingkup tes kepada peserta didik, sehingga bisa menjadi petunjuk bagi penyusun tes maupun peserta didik. Nah, kisi-kisi soal atau blueprint merupakan tabel analisis yang di dalamnya memuat rincian materi tes dan tingkah laku yang dikehendaki oleh tester, di mana tiap petak sel dari tabel tersebut berisi angka-angka yang menunjukkan banyaknya butir soal yang akan dikeluarkan pada tes hasil belajar bentuk objektif. Kemudian, tabel spesifikasi atau kisi-kisi ini memuat kolom-kolom untuk materi tes, taraf kompetensi seperti tingkah laku, serta proporsi atau bobotnya. Contohnya, untuk kolom materi tes biasanya diisi dengan isi seluruh mata pelajaran yang dibagi misalnya dalam 5 unit bab dengan bobot masing-masing 20%. Kemudian untuk kolom taraf kompetensi biasanya diisi dengan penilaian tingkah laku yang akan dinilai, seperti pemahamannya, pengaplikasiannya, analisis, dan lainnya, dan diisi dengan angka yang menunjukkan jumlah soal yang akan dikeluarkan. Kemudian untuk kolom total adalah jumlah soal setiap babnya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur kerja sebagaimana dikemukakan sebagai berikut. Langkah pertama yaitu menyiapkan tabel spesifikasi sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Pada tabel ini, materi tes isi seluruh mata pelajaran dibagi menjadi 5 bab dengan proporsi masing-masing pada bab 1 10%, bab 2 20, bab 3 25 dan bab 4 30, bab 5 15 dengan total 100%. Kemudian pada kolom taraf kompetensi berisikan tingkah laku yang akan dinilai yaitu hafalan, pemahaman, dan aplikasi. Contohnya pada kolom hafalan menunjukkan angka 3, yang artinya akan ada 3 soal yang dikeluarkan pada bab 1 untuk menguji hafalan peserta didik. Kemudian pada kolom total, contohnya pada bab 1, ada 6 soal, total 6 soal pada bab 1 yang menguji hafalan, pemahaman, dan juga aplikasi. Langkah kedua yaitu menetapkan bentuk dan model tes objektif yang akan diterapkan dalam rangka pengembangan hasil belajar. Yang pertama, untuk mengungkapkan aspek ingatan, yang mana dalam tabel spesifikasi di atas telah ditentukan sebanyak 30 butir soal dengan perincian sebagai berikut. Soal benar salah sebanyak 10 butir, soal menyuduhkan sebanyak 10, dan juga isian sebanyak 10 butir soal. Kedua, untuk mengungkap aspek pemahaman, yang mana dalam tabel spesifikasi di atas ditentukan sebanyak 18 butir soal. Dengan perincian, soal pilihan ganda model melengkapi 5 pilihan, ada 6 soal. Soal pilihan ganda model asosiasi dengan 5 pilihan sebanyak 6 butir soal. Kemudian ada pilihan ganda model analisis kasus sebanyak 6 butir soal. Untuk mengungkap aspek aplikasi, yang mana dalam tabel kisi-kisi di atas ditentukan sebanyak dengan perincian pilihan ganda model analisis, hubungan antar hal sebanyak 4 soal. Pilihan ganda model melengkapi berganda ada 4 butir soal, dan juga pilihan ganda model hal kecuali sebanyak 4 butir soal. Materi selanjutnya akan disampaikan rekan saya, Catur Risma Wulandari. Selanjutnya yaitu pada langkah ketiga.
Langkah ketiga yaitu menetapkan banyaknya butir-butir soal yang diambil dari tiap masing-masing bab, sehubungan dengan taraf kompetensi yang akan diungkap dan bentuk tes objektif yang akan digunakan. Format dalam penentuan dan penyebaran soal yaitu, yang pertama yaitu kompetensi dasar, di mana ini melakukan operasi hitung, bilangan bulat, dan pemecahan. Materi yaitu operasi hitung, bilangan bulat, dan pecahan. Indikatornya adalah membedakan bilangan bulat dan pecahan. Yang kedua yaitu menerapkan prinsip tentang bilangan bulat dan pecahan. Dalam ini, bentuk soal yang digunakan yaitu pilihan ganda, isian, dan menjodohkan benar atau salah. Pilihan ganda atau isian itu yaitu ada di nomor 1 dan 2. Menjodohkan benar salah di nomor 3 dan 4. Langkah yang terakhir atau langkah yang keempat adalah penulisan soal. Merupakan salah satu langkah penting untuk dapat menghasilkan alat ukur atau tes yang baik. Penulisan soal adalah penjabaran indikator yang menjadi pertanyaan-pertanyaan yang karakteristiknya sesuai dengan pedoman tabel signifikasi. Setiap pertanyaan harus dijelaskan serta menggunakan bahasa yang efektif, baik bentuk pertanyaan maupun bentuk jawaban. Format dalam penulisan kisi-kisi yaitu adanya nama sekolah, mata pelajaran, kurikulum, alokasi waktu, jumlah soal, bentuk soal, dan penyusun. Pada format kolom terdapat standar kompetensi, kompetensi dasar, kelas atau semester, materi pokok, indikator soal, dan nomor soal. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menulis soal-soal yaitu, yang pertama, bahasanya harus sederhana dan mudah dipahami. Yang kedua, suatu soal tidak boleh mengandung penafsiran ganda atau membingungkan. Yang ketiga, cara mengenal kalimat perlu diperhatikan agar tidak salah penafsiran. Dalam matematika misalnya, penulisan pangkat harus diusahakan pada tempat yang semestinya. Yang terakhir yaitu petunjuk mengerjakan. Walaupun kadang-kadang siswa sudah bisa melihat bentuk-bentuk soal, namun petunjuk pengerjaan soal merupakan hal yang penting, tidak boleh diabaikan. Sekian presentasi dari kami, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah menyampaikan materi. Untuk sesi penyampaian materi sudah selesai, dan untuk sesi tanya-jawab bisa dilakukan dalam pembelajaran mata kuliah evaluasi pembelajaran akuntansi. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat salah kata yang tidak sesuai. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.